Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Rusnanto dari Divisi Marketing. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Jonah Berger yang berjudul Contagious: How to Build Word of Mouth in the Digital Age. Buku ini ditulis pada tahun 2017-an, 2018-an lah. Terbit pada tahun 2019. Nah, buku ini membahas tentang strategi dan prinsip-prinsip yang dapat digunakan oleh teman-teman sebagai marketing untuk membangun word of mouth atau penyebaran berita secara luas dan alami dalam era digital. Nah, penulis sendiri yaitu Jonah Berger itu menyajikan 6 kunci faktor yang membuat satu konten, produk, atau gagasan menjadi menular atau viral. Nah, teman-teman bisa menggunakan buku ini, bisa membaca buku ini untuk meningkatkan teknik teman-teman dalam menggait sebuah ambasador seperti itu ya. Nah, kunci yang pertama menurut Jonah Berger adalah social currency atau mata uang sosial. Orang cenderung berbagi informasi yang membuat mereka terlihat baik di mata orang lain. Berger menyarankan di buku ini untuk menciptakan pengalaman yang membuat orang merasa istimewa dan mengundang mereka untuk berbagi pengalaman tersebut. Jadi untuk kunci nomor 1 ini lebih kepada pelayanan. Jadi ketika teman-teman bisa melayani konsumen dengan sangat baik, maka konsumen itu akan membagikan pengalamannya kepada orang lain sehingga mengundang orang lain tersebut untuk sama-sama merasakan pelayanan teman-teman atau produknya teman-teman seperti itu. Nah, yang kunci yang kedua adalah trigger atau pemicu. Nah, pemicu ini adalah faktor-faktor yang memicu orang untuk mengingat atau membagikan suatu informasi. Berger menjelaskan bahwa dengan menghubungkan produk atau gagasan dengan pemicu yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meningkatkan kemungkinan orang-orang mengingat atau berbicara tentangnya. Nah, pemicu ini lebih kepada satu tagline. Misalkan kalau kita ingin membangun sebuah branding diri tentang rumah ningrat, misalkan ya kita harus bikin pemicunya apa. Misalkan rumah ningrat adalah rumah subsidi dengan pembayaran DP yang murah atau angsuran murah seperti itu. Itu adalah sebuah pemicunya. Nah, yang ketiga itu adalah emosi atau emotion ya. Emosi kuat dapat mempengaruhi cara orang merespon dan berbagi informasi. Berger mengatakan bahwa konten yang membangkitkan emosi positif atau negatif yang kuat lebih cenderung menjadi viral. Nah, ini bisa teman-teman lihat contoh mungkin di beberapa konten kreator kita yang mungkin bisa entah itu negatif atau positif. Kalau misalkan itu menarik bagi orang lain, itu menjadi viral. Itu bisa teman-teman ikutin untuk membuat sebuah konten iklan gitu loh. Tapi baiknya sih teman-teman lebih cenderung kepada membuat konten yang positif ya, sehingga diingat bukan hanya tentang negatifnya tapi tentang positifnya. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah public atau manusia ya. Manusia itu cenderung untuk meniru tindakan orang lain. Berger mengungkapkan pentingnya memperlihatkan orang lain yang berpartisipasi atau menggunakan produk kita sehingga orang lain merasa yakin dan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini pentingnya teman-teman adalah pentingnya dokumentasi ya. Dokumentasi itu entah tentang ketika teman-teman cek lokasi atau ketika teman-teman akad. Nah, dokumentasi ini jangan lupa teman-teman bagikan entah itu di status WA atau di Instagram dan lain-lain, karena biasanya orang itu bakal terpengaruh gitu loh ketika melihat mungkin produk teman-teman sukses dimiliki oleh banyak orang, sehingga orang lebih cenderung untuk mengikuti. Akhirnya ketika melihat terus teman-teman atau konten teman-teman, dia juga ingin ikut-ikutan untuk membeli atau sekadar melihat-lihat atau bertanya-tanya kepada produk kita seperti itu. Nah, yang kelima adalah practical value ya. Konten yang memberikan nilai praktis atau memberikan solusi yang berguna untuk masalah-masalah sehari-hari cenderung lebih menular. Berger menyarankan untuk memberikan informasi yang berguna dan mudah diaplikasikan dalam konteks kehidupan orang lain. Seperti yang udah kita kenal bahwa
eh, kita itu bukan menjual sebuah produk atau dalam hal ini lebih ke perumahan, tapi kita menjual solusi. Nah, untuk menjual solusi kita harus bisa memaparkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat atau dalam hal ini di konsumen. Makanya teman-teman harus bisa menjadi solusi bagi permasalahan konsumen. Misalkan konsumen karena rumah adalah kebutuhan primer, ya teman-teman harus bisa memberikan solusi bahwa produk kita itu bisa memberikan kebutuhan primer tersebut dengan harga yang sangat terjangkau dan lain-lain seperti itu. Nah, yang terakhir adalah stories atau cerita. Nah, cerita ini memiliki daya tarik yang kuat bagi manusia ya. Berger menekankan pentingnya menceritakan konten, produk, dan gagasan dengan cara yang menarik dan diidentifikasi oleh orang lain. Nah, yang terkadang lupa ketika teman-teman berhubungan dengan konsumen itu adalah teman-teman jarang mendeskripsikan produk itu dengan cara storytelling atau bercerita. Teman-teman fokus menjelaskan secara rigid atau detail tentang hal-hal apa aja yang harus dikasih tahu. Jadi teman-teman jatuhnya sebagai pusat informasi seperti itu. Nah, itu hal yang sangat dihindari oleh marketing sebenarnya. Jadi usahakan teman-teman merangkum segala informasi yang ada dalam produk itu menjadi sebuah cerita. Entah itu teman-teman membuat tokoh sendiri yang mengatakan bahwa oh iya Bu, misalkan teman-teman juga pernah mencoba produk tersebut dan akhirnya sekarang punya rumah dan lain-lain dengan harga murah, atau misalkan teman-teman menceritakan bahwa tahun lalu harganya segini, kemudian tahun sekarang seperti ini, yaitu bakal lebih mengena secara emosi kepada konsumen ketimbang teman-teman hanya menuturkan detail informasi dari perusahaan atau dari produk, entah itu masalah DP. Ketika masalah DP angsuran kita ceritakan cara menarik, itu pasti akan lebih diminati oleh konsumen, sehingga konsumen bisa merasa lebih dekat dengan marketingnya, tidak hanya sekadar antara konsumen dengan pemberi jasa seperti itu. Nah, kesimpulan dari isi buku ini adalah bahwa untuk membangun word of mouth yang efektif dalam era digital, kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang membuat konten itu menular. Dengan mengikuti prinsip-prinsip seperti yang tadi udah saya sampaikan di atas, kita dapat meningkatkan peluang suatu informasi menjadi viral. Nah, Berger menekankan di dalam buku ini ya bahwa konten yang menular secara alami akan menciptakan kepercayaan, kekompakan, dan dukungan dari orang-orang yang terlibat. Penting untuk memahami bagaimana dan mengapa orang berbagi informasi agar kita dapat memanfaatkannya untuk membangun brand, produk, atau gagasan yang sukses. Nah, buku Contagious How to Build Word of Mouth in the Digital Age ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemasar atau owner atau siapapun yang ingin memahami cara memanfaatkan kekuatan kata dalam berbicara atau word of mouth ini dalam dunia digital. Nah, silakan teman-teman barangkali mau baca lebih lengkapnya bisa dibaca ya, mungkin bisa cari digitalnya atau di buku toko buku terdekat, teman-teman bisa baca sendiri. Itu aja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.